Kasus Agus dan Teh Novi sebagai yayasan yang dananya diambil oleh Teh Novi, menurut Bang Hudi sebagai praktisi hukum menilainya seperti apa, Bang? Begini ya, kalau diambil untuk ngobatin Agus ya tidak masalah. Yang penting kan prinsipnya Agus itu harus ditolong. Agus itu kan sekarang posisinya buta. Nah, kalau bisa, semoga dengan diobatin dapat disembuhkan, tidak menjadi buta seperti itu. Nah, kalau tidak menjadi buta, beliau tidak buta lagi, kan bisa mencari nafkah buat istri dan keluarganya. Tapi kalau nanti buta, khawatir banyak hambatan gitu loh dalam mencari nafkah. Kecuali kalau orang buta dari lahir mungkin sudah terbiasa ya. Tapi kan kalau Agus ini kan butanya dadakan karena kecelakaan. Kan harus butuh waktu untuk menyesuaikan ya hidup sehari-hari dengan kondisi kebutaannya. Sehingga beliau nanti banyak hambatan untuk menghidupi keluarganya. Ya kalau istrinya mau membantu. Tapi kalau istrinya misalnya tanda kutip tidak mau membantu, apakah nanti rumah tangganya tidak berantakan, anak-anaknya tidak terurus? Ya, jadi saya berharap kalau memang Novi benar ingin menolong Agus, ya sudah, kalau dananya sudah kembali ke Novi, cari dokter yang terbaik supaya Agus tidak buta lagi. Itu tanggapan saya. Oke Bang, kisruh dana donasi polemik Agus dan Novi ini menurut Abang apa yang dilakukan oleh Teh Novi itu adalah langkah-langkah yang cukup benar atau seperti apa? Abang menurut sebagai seorang praktisi hukum seperti apa Bang? Kalau menurut saya, karena memang dana itu dari dermawan dialokasikan untuk mengobati mata, ya memang seyogyanya mata dulu diprioritaskan. Kalau hal-hal lain diprioritaskan, misalnya untuk kebutuhan pribadi, keperluan rumah tangga misalnya, nanti uang itu kan gampang, mudah habis. Kalau habis matanya tidak selesai tetap buta, terus bagaimana nanti kalau uangnya sudah habis? Mau kita meminta-minta lagi? Kan tidak mungkin. Oleh karena itu saya berharap uang itu benar-benar digunakan untuk mengobati matanya, agar Pak Agus itu dapat melihat kembali sehingga dapat menjadi tulang punggung keluarga lagi dalam mencari nafkah. Menurut Abang, langkah Agus dengan melaporkan Teh Novi ke Polda Metro Jaya itu langkah yang salah atau gimana, Bang? Kalau soal laporan itu hak orang ya, tapi kalau menurut saya keliru ya melaporkan Novi itu ke Polda Metro Jaya. Karena kalau memang Novi itu tidak ingin mengobati Agus dengan dana itu kan bagus. Kenapa harus dilaporkan? Tidak ada mens reanya Novi untuk menguasai uang itu kan? Tidak ada niat buruk Novi untuk menguasai uang itu. Tapi Novi itu untuk menjalankan amanah dari para dermawan agar Pak Agus itu bisa melihat kembali jika diobati oleh dokter ya, entah misalnya matanya dapat dari donor atau matanya dioperasi bisa kembali melihat, itu bukan ranah saya. Tapi kira-kira yang penting pada prinsipnya buat Pak Agus itu dapat melihat kembali ya, dapat menjadi tulang punggung lagi, mencari rezeki ya, dan dapat melihat anak-anaknya kembali. Itu yang jadi prinsip utama. Ya kalau banyak kebutuhan, semua banyak kebutuhan. Tapi kita harus tahu prioritas. Ya, harus tahu prioritas. Kalau kita terbang naik pesawat, kalau udaranya ini kan harus pasang tabung masker udara. Yang kita prioritaskan dewasa dulu kan, baru anak-anak. Karena kalau dewasanya tidak tertolong, anaknya juga tidak tertolong. Begitu juga rumah tangga. Yang diprioritaskan itu harusnya biaya pengobatan dulu. Tapi kalau diprioritaskan biaya rumah tangga dulu, nanti setelah uangnya habis mau kemana? Tidak dapat mandiri, akhirnya tak khawatir ya mencari uang dari belas kasihan orang lain. Kita kan laki-laki, Pak Agus laki-laki. Kita menafkahi anak bukan dari belas kasihan orang lain. Makanya saya berharap Pak Agus tuh menyelamatkan diri sendiri dulu supaya tidak buta lagi gitu. Oke, terakhir Bang dari saya Bang, mungkin harapan Abang buat polemik ini supaya tidak terjadi
keributan antara mereka itu mungkin bisa dilakukan cara mediasi atau seperti apa, Bang? Ya, kalau menurut saya kan itu Novi tidak ada mens reanya ya, tidak ada niat jahat untuk Pak Agus ya. Seyogyanya itu diselesaikan secara musyawarah, bukan sebentar-bentar ke ranah hukum. Ya, buat apa kita ke ranah hukum? Kalau orang itu tidak berniat jahat dari awal kan ingin membantu Pak Agus supaya bisa melihat kembali ya. Jadi hati-hati nih ya, jangan sampai ada pihak-pihak ketiga yang pihak ketiga yang membuat masalah ini menjadi tidak jernih gitu loh. Saya berharap sudahlah, karena tujuan utamanya adalah untuk kesembuhan matanya Pak Agus, ya uang itu diprioritaskan untuk sembuhnya matanya Pak Agus. Dan untuk sembuhnya mata Pak Agus misalnya ada cangkok mata dan sebagainya, itu kan biayanya lebih, bahkan bisa lebih dari 1,5 M itu kan. Tapi kalau digunakan yang benar untuk pengobatan mata, kalau dananya kurang, saya yakin bisa open donasi lagi tuh. Tapi kalau sekarang dananya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, kalau pengobatan biayanya kurang kan saya khawatir netizen tidak akan memberikan lagi. Jadi sebaiknya masalah ini selesaikanlah dengan kepala dingin, dengan hati yang bersih ya. Apalagi saya lihat Novi itu tidak ada mens reanya, buat apa dilaporkan polisi? Polisi juga nanti pasti akan bekerja secara profesional ya. Dilihat ada nggak mens rea dari Novi untuk menggelapkan uang atau untuk memiliki sendiri dan sebagainya. Kan saya lihat sampai sejauh ini belum ada ya. Novi itu masih tulus untuk membantu penyembuhan matanya Pak Agus. Bang, menurut abang netizen dan donatur juga kesal gitu bang dengan perilakunya Agus, bahwa uang itu harusnya digunakan untuk berobat, tapi sama Agus dibayarkan utang saudaranya dengan 95 juta, dikasih ke istrinya 250 juta, dikasih ke orang tuanya di kampung 50 juta. Itu menurut abang, pandangan abang seperti apa bang? Sekarang begini ya, kalau Pak Agus memberikan uang itu, nah kalau misalnya uangnya itu habis ya, kan nanti Pak Agus tidak sembuh, mau nggak sih keluarga dibebani oleh Pak Agus tuh? Mau nggak nuntun Pak Agus untuk mencari uang? Ya kan, Pak Agus jadi ketergantungan misalnya hidupnya. Apa keluarga mau semua? Yang ada kalau mau bantu keluarga, diri kita juga harus mampu dulu. Diri kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, harus bisa menolong diri kita sendiri, baru kita dapat membantu keluarga. Kalau diri kita masih butuh bantuan orang, kita jangan nolong dulu lah. Ya kan, selamatkan dulu diri sendiri. Kalau di agama juga kan gitu. Qul anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Diri dulu selamat, baru keluarga. Kalau diri kita nggak selamat, bagaimana kita mau menyelamatkan orang? Kan seperti itu. Jadi Pak Agus harus berpikir realistis lah. Saya kepingin Pak Agus sembuh dulu deh. Kalau sembuh, kita bisa cari uang lagi, bisa bantu keluarga. Seumur hidup kita juga kita bisa bantu keluarga. Ya, tapi kalau Pak Agus tidak sembuh, uangnya habis untuk yang tanda kutip tidak, nanti tidak dapat bantu keluarga, malah Pak Agus menjadi beban keluarga. Dan seperti itu yang saya khawatirkan ya. Pesan untuk Pak Agus bang sama Teh Novi terakhir. Ya menurut saya Pak Agus sama Mbak Novi ini islah lah, ya kan? Islah lah, prioritaskan sama-sama Pak Agus dapat bekerja sama Mbak Novi untuk menyembuhkan Pak Agus sendiri. Semuanya kan kembali untuk Pak Agus sendiri, bukan untuk Mbak Novi juga. Mbak Novi juga untuk apa? Emang uangnya diserahkan ke Pak Agus, bahkan ikhlas pakai rekening Pak Agus kan untuk pengobatan. Yang jadi masalah adalah pada saat uang itu tidak tepat sasaran penggunaannya, sehingga jadi masalah. Tapi kalau itu tepat sasaran penggunaannya, ya tidak mungkin jadi masalah dan Pak Agus sembuh. Ya, tapi kalau uang itu kurang, Pak Agus belum sembuh, kan bisa open donasi lagi. Kalau sekarang kan repot ini. Ya, netizen udah banyak yang komentar negatif kan. Oleh karena itu saya sayangkan Pak Agus seyogyanya clearkanlah sama Mbak Novi, jangan sampai menjadi tidak enak hubungannya ya, begitu. Dan waspada pada pihak-pihak ketiga yang akhirnya dapat memperkeruh ya tujuan semula, yaitu untuk mengobati mata Pak Agus supaya sembuh. Cukup.